warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi autograph terhadap program linear, di mana sini kita misalkan X mewakili jumlah pintu dan Y ini mewakili jumlah jendela. Di mana fungsi tujuannya itu di sini kita lihat memaksimumkan nilai Z, di mana yang awalnya 400.000 X ditambah 200.000 Y, ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dalam 1000. Makanya dapatnya di sini 40X ditambah 20Y. Nah, fungsi kendalanya yang pertama X ditambah Y lebih kecil tidak sama dengan 100, dan 3X ditambah Y lebih kecil tidak sama dengan 140, dan X-nya itu lebih besar tidak sama dengan 0, dan Y-nya itu lebih besar tidak sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke aplikasi autograph. Kita lihat di sini, kita klik aplikasi autograph, maka akan munculnya layar autograph seperti ini. Kemudian kita klik di sini file. Karena kita ingin menyelesaikan 2 dimensi, maka kita klik di sini new 2D graph page. Kemudian tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik di sini view. Kemudian kita klik di sini paling bawah preference. Kemudian kita klik general. Kemudian inequalities itu ada set regression. Kemudian advanced level. Di sini boleh kita klik standard level juga, sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya selera kita mau standar level yang gimana gitu. Kemudian kita klik di sini oke. Nah, setelah itu kita klik di sini access, dimana kita klik juga di sini edit access. Nah, setelah kita klik edit access, maka tampilannya seperti ini, dimana X-nya itu memiliki nilai maksimum dan nilai minimum. Kita buat di sini 9, dan di sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya kita buat juga di sini 9 untuk nilai minimum. Kemudian untuk maksimumnya kita buat 230. Kemudian di sini di Y-nya juga kita buat 230 agar seimbang. Kemudian X-nya ini yang centang yang ini kita hilangkan, kita klik biar hilang. Baru kita isi nomornya sini 10 Kita klik di sini label. Labelnya ini kita misalkan X-nya itu jumlah pintu. Kemudian Y-nya ini kita buat sini jumlah jendela. Baru kita klik di sini appearance. Appearance ini aturan sumbunya ya. Nah, kita buat di sini setengah biar lebih jelas. Baru kita klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik sini equation. Baru kita klik enter equation. Baru kita buat sini name-nya itu kendala pertama, yaitu waktu pembuatan. Dibuat sini equation-nya X ditambah Y lebih kecil tidak sama dengan 100. Kemudian sini kita buat draft option-nya biar tahu ya. Baru kita klik di sini thickness-nya itu setengah biar besar. Baru kita klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik lagi kendala keduanya itu yaitu equation juga. Baru kita klik enter equation untuk mencari kendala keduanya. Kita buat di sini kendala keduanya waktu pengecetan. Kita buat di sini 3X ditambah Y lebih kecil tidak sama dengan 180. Baru kita buat di sini draw optionnya itu kita misalkan di sini warna biru. Baru thickness-nya kita buat setengah. Baru kita klik OK. Maka tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat di sini nih, klik lagi equation untuk mencari nilai non negatifnya. Baru kita klik edit equation. Kita klik di sini kendala non negatif.
Sini kita buat X lebih besar tidak sama dengan 0. Baru kita klik sini. Oke. Draw option kita buat di sini warnanya biru terong, baru kita klik OK. Nah, kemudian kita klik lagi di sini equation lagi untuk nilai nilai y-nya. Tadi kan x-nya. Kita buat di sini nilai y-nya. Kita klik draw option, kemudian kita klik warna biru ini, kemudian kita klik OK. Oke, nah jadi cara penyelesaian aplikasi autograph cara penyelesaian program linear terhadap aplikasi autograph seperti ini. Di sini ada penjelasan di mana waktu pembuatannya, kendala non negatifnya, begitu. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan permasalahan kedua, yaitu metode simplex terhadap aplikasi Lindo, di mana di sini kita buat saya membuat contoh soal. Kita buat di sini misalkan max-nya itu nilai maksimalnya itu 3x ditambah 5y. Buat sini subject to kita buat di sini misalkan 2x lebih kecil dari 8. Kemudian persamaan yang ketiga 3x lebih kecil dari 15. Kemudian persamaan ketiga 6x ditambah 5y lebih kecil dari 30. Nah, setelah itu kita klik di sini lagi, kita ketik di sini n. Kita klik di sini n. Kemudian kita klik Ctrl S. Maka setelah kita klik Ctrl S akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita klik yes untuk melihat nilai maksimumnya. Kemudian kita klik close. Nah, disinilah nilai optimumnya yang telah tertera, di mana nilai optimumnya di situ 30.000. Nah, ini kita lihat 30.000. Ini kan. Nah, sini 30. Objective function value-nya ini 30.000. Baru variabel x-y-nya itu di sini 0,00 sampai 6,000. Baru select or surplusnya ini di sini ada 8.000, 15.000 dan 0,00. Begitulah cara penggunaan aplikasi Lindo terhadap metode simplex. Oke, selanjutnya di sini kita buat lagi cara pengerjaan aplikasi Lindo tapi dengan metode penugasan. Dimana di sini kita misalkan kita ketik di sini min 150 x ditambah x1 x1 ditambah 200 x1 22 ditambah 180 x1 33 ditambah 220 x1 4 ditambah 140 x21. Kemudian kita tambahkan lagi 160 x22 ditambah
210 X 2 3, kemudian ditambah 170 X 2 4, kemudian ditambah 250 X 3 1, kemudian ditambah lagi 200 X 3 2, kemudian ditambah lagi 230 X 3 3, ditambah lagi 200 X 3 4, kemudian ditambah lagi 170 X 4 1, kemudian ditambah lagi 180 X 4 2, kemudian ditambah lagi 180 X 4 3, kemudian ditambah lagi 160 X 4 4. Kemudian kita klik di sini subject to subject to, kemudian kita buat di sini pekerja. Yang pekerja pertamanya itu X1 1 ditambah X22, buat sini ya pekerja buat di sini X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14, kemudian yang kedua sama dengan 1, baru kita buat lagi pekerja kedua X21 ditambah X22 ditambah X23 ditambah X24 sama dengan 1. Kemudian kita buat lagi di sini X31 ditambah X32 ditambah X33 ditambah X34 sama dengan 1. Kemudian X4 nya itu X41 ditambah X42 ditambah X43 ditambah X44. Setelah kita klik semuanya itu, kemudian kita buat pekerjaan kita klik sini pekerjaan, kita klik di situ X11 ditambah X21 ditambah X31 ditambah X41 sama dengan 1. Kemudian yang kedua X12 ditambah X22 ditambah X32 ditambah X42 sama dengan 1. Kemudian yang ketiga X13 ditambah X23 kemudian ditambah lagi X33 ditambah X43 sama dengan 1. Yang terakhir
X 14 ditambah X 24 ditambah X 34 ditambah X 44 sama dengan 1. Setelah itu kita klik di sini N. Kemudian kita klik sini Ctrl S. Oke. Kenapa nggak bisa nih ya? Di sini kita buat tunggu ya, masih ada kesalahan sedikit. Pekerja. Sini kita buat baru kita klik N, baru Ctrl S. Pokoknya nilai fungsinya ini kita masukkan semua ya. Kira-kira seperti apa ya nih? Mungkin ada kesalahan sedikit, tinggal akhirnya saja karena nilai fungsinya sini sudah dimasukin semuanya. Tapi setelah diselesain kita masukkan, seharusnya ketika diklik Ctrl S itu akan munculnya nilai maksimumnya, tetapi minimumnya. Tapi di sini tidak ada. Mungkin karena saya kurang memahami, mungkin cuma sampai sinilah yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.